Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizki dari Pondok Pesantren Jami'ah Usul Islami Blumiayu. Di sini saya seperti biasa melakukan atau membuat video tugas bulanan di Pondok Pesantren Jami'ah Usul Islami Blumiayu, yaitu dengan membawa suatu video yang insya Allah semoga bermanfaat. Di sini saya akan membawakan satu makalah dari kitab Nashul Ibad. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul salah satul asyarah utawi makalah kang 13 an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, arba'atu utawi perkara papat min dhulmatil qalbi saking petenge ati bidoni sab'ani, kang pertama iku weteng kang kenyang, min khairul mubalah saking saking liyane peduli, wasohabatil dzulamaini kang padha ngancani ing wong zalim, wan nisayani lan lali dzunubil madhiyah dosane sing keliwat, wa taulul amali lan panjang angan-angan. Jadi makalah ini menjelaskan 4 perkara yang membuat hati kita itu menjadi gelap. Yang pertama itu perut yang kenyang. Jadi ketika kita perutnya terlalu kenyang itu bukan hal baik, tetapi itu menjadi hal buruk. Kenapa? Karena kenyang itu akan membuat kita itu menjadi lalai atau menjadi malas-malasan, seperti kita cepat ngantuk dan lainnya. Dan juga yang dimaksud dari kenyang ini, kita tidak mempedulikan. Yang penting itu kita kenyang. Itu membahayakan karena apapun yang kita lakukan itu menjadi egois. Yang penting saya kenyang, itu menjadi baik. Itu adalah pemikiran yang salah. Yang kedua itu wasohabatil dzulamaini, yaitu berteman dengan orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita mempunyai teman itu jangan ya acak atau acak menerima teman, tetapi kita harus memilah dan memilih teman yang baik, mana yang buruk. Jadi kita ketika berteman itu harus memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana teman yang harus kita temani, mana yang kita harus jauhi. Karena apa? Karena kehidupan kita tergantung di sekitar kita. Ketika punya teman yang bagus, tidak bisa memungkinkan kita juga ikut tidak bagus. Tetapi ketika kita berteman dengan orang yang bagus, soleh, insya Allah pasti akan ada dampak bagi kita menjadi baik. Wanisayani dzunubil madiyah, itu menghilangkan atau lupa terhadap dosa yang sudah kita perbuat. Jadi ketika kita mempunyai dosa, janganlah kita pura-pura tidak tahu atau tidak mengerti, tetapi kita harus mengingat kita pernah melakukan dosa. Karena ketika kita mengingat dosa, kita pasti akan ingat juga terhadap tobat kita. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita harus segeralah bertobat, karena apa yang kita lakukan itu tidak baik. Jadi cepatlah bertobat ketika engkau sadar kalau itu maksiat ataupun tindakan yang tidak baik. Yang akhir watolul amali, yaitu panjang atau tingginya harapan. Jadi ketika kita mempunyai sesuatu, keinginan sesuatu, itu jangan terlalu berharap kepadanya atau kepada sesuatu. Jadi kita berharaplah kepada yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharap kepada sesuatu, kita berharap ingin mendapatkan sesuatu tetapi kita tidak mendapatkannya, itu akan menimbulkan sifat
yang iri dan egois terhadap kita. Selanjutnya, wa arbaatun lan perkara papat min nuril qalbi saking terange ati bidonul ja'il min khudur, yaiku weteng kang ngelih, wa sahabat sholihin lan kancani wong soleh, wa khafdil dzunubil madiyah lan njaga utawa kemutan dosa sing wis keliwat, wa qasurul amali lan pendeke angen-angen. Jadi ini adalah kebalikan dari ya sifat yang bisa menggelapkan hati, yaitu sifat atau perkara yang bisa menerangkan hati. Yang pertama itu utang kang perut yang lapar. Jadi ketika kita lapar itu kita tahan karena itu sebuah tirakat kita untuk dalam menuntut ilmu. Yang kedua itu washabis sholihin, yaitu mengancani orang-orang yang soleh. Ini sudah saya bicarakan tadi, ketika kita mempunyai teman yang soleh, teman yang baik, insya Allah kita akan tertular kebaikannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, wa hafdzul dzunubil madiyah, lan ngemut-ngemut dosa. Jadi ketika kita mengingat-ingat dosa apa yang kita perbuat, kita introspeksi apa yang kita buat, salah atau tidak, itu bisa membuat kita cepat tobat atau mengingat apa yang kita sudah perbuat itu tidak baik, dan kita akan merespon diri kita untuk cepat-cepat bertobat. Yang terakhir yang terakhir wa qasurul amali lan pendeknya angan-angan. Jadi tidak terlalu berharap kepada sesuatu. Jadi ketika kita ingin mempunyai keinginan itu tidak terlalu tinggi harapan kita untuk memiliki, karena segala sesuatu itu kehendak Allah. Ketika kita mempunyai sesuatu, mencapai sesuatu, itu bukan kehendak kita tapi kehendaknya Allah. Jadi berpendeklah angan-angan atau berharap. Jadi itu saja yang saya samakan, semoga bermanfaat kepada kalian. Kalau ada salah mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.